Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani dari tempat ini ingin menyapa Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Amin. Untuk itu mari saat ini kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita memberikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam penyembahan, saja kita semua tundukkan kepala kita mau satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh datang mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Kau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan ketika kami sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi takhta-Mu, sembah dan puji, penuhi takhta-Mu, sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau yang berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus, Yesus kami puja, oh kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi takhta-Mu, sembah dan puji, penuhi takhta-Mu, sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Yesus, Tuhan, Kaulah Raja kami Tuhan. Oh, sembah dan puji,
sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat katakan sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhtamu. Amin. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi di hadapan Tuhan katakan sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhtamu. Oh, sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhtamu. Oh, sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Oh, sembah dan puji penuhi takhtamu Tuhan. Oh, haleluya. Sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu. Cari wajah Tuhan, pandang wajah Yesus. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian umat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu.
atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Kami mau terus bersuka cita karena perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari jemaat silakan duduk kembali. Haleluya. Mari saat ini kita mau buka hati kita biar Roh Kudus menjamah setiap hati kita. Mari dengan sukacita kita angkat satu nyanyian. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Haleluya, sekali dikatakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, bersorak bagi Dia. Sama-sama serahkan, hey, hey. Aku baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya,
Haleluya. Biarlah Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin. Puji nama Tuhan. Mari sekali lagi kita mengatakan pujian dari awal. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, amin. Membangkitkan umat pilihannya. Katakan sebelah kiri kananmu, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, amin. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, bersorak bagi Dia. Hey, Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita, sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kita bangkit berdiri, katakan anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Haleluya. Dengan sukacita, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasa-Mu Tuhan, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Biar Roh Kudus tercurah di tempat ini. Puji nama Tuhan. Mari kita mau lebih lagi, kita mau angkat satu nyanyian. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Haleluya. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan bila Allah bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Haleluya. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai
terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Allah perisai hidup kita, amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan buat kesempatan saat ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkan kami, Engkaulah damaiku. Ku
Mari kita bangkit berdiri, katakan, ku buka hati kami, jamah-Mu, berserah di hadirat-Mu. Amin. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu. Mari jemaat katakan, ku buka hatimu saudara. Biarkan Roh Kudus menjamah setiap di hadirat Kau ambil seluruh hidup. Amin. Di altar-Mu, sambil mengangkat tanganmu saudara, katakan, ku buka hati untuk jamah berserah. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu. Haleluya, menyembah-Mu. Berserah penuh di hadirat Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih kami boleh menikmati Roh-Mu yang kudus. Kami boleh menikmati penghiburan. Kami boleh menikmati kekuatan dari Engkau Tuhan. Gereja-Mu di akhir zaman sangat membutuhkan Roh yang kudus itu. Kami tidak mau mendukacitakan dan mematikan Roh Kudus dalam hidup ini. Biarlah Roh Kudus menyala-nyala di hati kami. Kasih yang menyala-nyala di hati kami. Sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Kami boleh berada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, itulah kerinduan kami. Kerinduan gereja-Mu Tuhan di akhir zaman. Biarlah kami boleh menikmati Tuhan ketika Engkau datang kembali. Kami percaya kami ada bersama Engkau jika kami bertekun Tuhan di dalam Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus tolong kami, biarlah pemberitaan firman ini juga diurapi oleh Tuhan. Dan kami semua boleh menerimanya dengan hati yang lapang dan terbuka di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Apa saudara semua sejahtera?
Ada damai? Haleluya. Memang suasana dunia nampaknya damai tapi tidak damai. Ya, damai kita tidak sama dengan dunia yang dunia berikan itu. Saya tadi merenungkan ya, kalau hari Natal gereja-gereja pada penuh sesak. Itu Natal. Itu peringatan hari lahir Tuhan kita Yesus di kandang. Kalau hari Jumat Agung, itu juga banyak penuh sesak gereja-gereja. Ketika memperingati hari kebangkitan, ramai itu. Paskah, selama Paskah. Ya, padahal yang terpenting hari kenaikan Tuhan itu jadi sepi. Ya, Natal banyak, Jumat Agung, hari kebangkitan banyak. Hari kenaikan menjadi kurang. Orang tidak serius. Padahal kenaikan Tuhan itu untuk membawa kita gereja kepada kedatangannya yang kedua kali. Ini lebih penting. Sangat penting. Ya. Jangan kita tidak ada bersama Tuhan. Kalau tidak bersama Tuhan berarti kita terbuang. Jangan satu orang pun ada di neraka. Neraka tempatnya ulat tidak mati. Walaupun ada ulat di situ kata Injil Markus, tidak mati. Neraka apinya menyala-nyala, tidak pernah padam. Neraka itu satu siksaan kekal selamanya mati kekal. Kalau kita bisa tahu ini, mengerti ini, dan menjadi takut, itu jauh lebih baik. Saya tidak mau ke neraka Tuhan. Saya bertekad untuk selamat mendapat hidup kekal. Ini baik. Kalau setiap laki-laki kepala rumah tangga selalu berdoa supaya istri anak-anaknya itu selamat, itu paling baik. Ya, selalu ibu rumah tangga itu berdoa supaya suaminya, anak-anaknya selamat, itu sangat baik. Demikian selalu anak-anak yang sudah lahir baru selamat. Kalau orang tuanya belum diselamatkan, doakan. Alangkah indahnya di dunia kita bisa ngumpul. Ada hari-hari ulang tahun, ada hari-hari Natal, tahun baru. Nah, kita kan kumpul, makan-makan, senang-senang dengan keluarga. Lalu nanti di kehidupan yang sesudah di dunia, ternyata suaminya tidak ada di surga. Istrinya tidak ada di surga. Anaknya, ya kasihan tuh. Itu cerita seperti ini kita bisa baca di Lukas. Tidak usah baca hari ini, Lukas 16. Itu orang kaya dengan Lazarus itu cerita yang sangat terkenal. Ya. Bagaimana orang kaya itu dia mengatakan, Abraham tolong supaya Lazarus itu kasih setetes air dari sana. Air hidup dari surga. Sebab aku sangat panas. Itu satu penderitaan yang luar biasa. Di dunia ini saja kita kepanasan belum kena api. Ya, kalau udara panas luar biasa. Kita mengeluh. Ya, kalau dekat api panasnya lebih. Kalau kena api kita akan berteriak-teriak. Ya, kalau orang terbakar badannya melepuh semua, luka bakar. Mengakibatkan nanti kalau sudah baik mukanya belang-belang. Itu gambaran di dunia. Di neraka celaka kalau masuk di sana. Celaka.
Jadi jangan kita menuju jalan ke situ. Di dunia ini kita menuju jalan ke surga. Semua orang tahu ada surga dan neraka. Berbagai-bagai agama kepercayaan bilang ada surga. Semua mau masuk surga. Tapi kita ini beruntung. Kenapa? Karena Allah menunjukkan jalan ke surga. Tidak ada jalan lain kecuali melalui aku, kata Yesus. Kan kita beruntung. Makanya kita harus memperingati hari-hari besar itu dengan hikmat, akal budi, dengan sehat, dengan sadar, dengan roh yang mau dibaharui, dengan roh yang rindu. Aku tidak mau ke neraka Tuhan, aku mau selamat. Ada orang muda dengar ya. Orang-orang muda. Sekali kamu masuk di situ tidak akan keluar. Ya. Beberapa tahun lalu ketika kita baru beli sound system, teknisinya datang pasang. Ya, kemudian duduk di situ setel-setel. Saya ingat sekali pendalaman Alkitab. Saya bicara tentang Lukas 16 ini. Bagaimana menderitanya orang kaya itu. Bukan karena kaya dia masuk di neraka, tidak. Banyak orang kaya di surga. Abraham itu orang kaya, ada di surga. Kenapa Abraham orang kaya ada di surga? Karena dia tidak terikat kekayaan. Tidak kerja keras hanya untuk kekayaan dunia. Jangan menggantikan. Ya, saya perlu garis bawah ini. Jangan menggantikan hidup kekal di surga dengan berkat-berkat duniawi. Berkat jasmani. Tidak menolong. Sekali lagi ya, garis bawah. Jangan pernah menggantikan kehidupan kekal di surga dengan berkat-berkat di dunia ini. Berkat jasmani. Tuhan Yesus sendiri pesan. Apa gunanya kamu dapat seluruh isi dunia tapi nyawamu binasa? Alkitab tidak pernah bohong. Semua yang saya katakan tadi ini ada ayatnya di dalam. Ya. Nanti saudara boleh baca Matius 16, Lukas 16. Nah, lalu dia dengar di situ. Lazarus ada di surga bukan karena dia miskin. Kalau begitu semua kita jadi orang miskin. Tidak. Ya. Ada orang jadi miskin karena dia sendiri buat dirinya jadi miskin. Kalau saudara malas kerja, tidak mau cari nafkah, ya miskin. Alkitab pun mengatakan jangan kasih makan orang yang tidak mau kerja. Kalau orang tidak mau bekerja jangan dikasih makan, kata Rasul Paulus dalam Tesalonika. Kita mesti rajin mencari nafkah, tidak salah. Ya. Tapi mungkin apa sebabnya dia selamat? Satu-satunya yang menyelamatkan orang miskin ini, Lazarus ini, imannya dia kepada Tuhan. Karena dia berada pada pangkuan Bapak Abraham. Bapak Abraham itu bapak orang beriman. Itunya dia dipertahankan. Tapi siksa hidupnya. Ada orang beriman harusnya menerima kelimpahan pemeliharaan Tuhan, ya tidak semua orang punya kekayaan miliarder, tidak semua. Tapi paling tidak kita tidak menderita, ada makan cukup, ada pakaian cukup, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Makanya Tuhan bilang asal ada makanan, pakaian cukuplah. Ya toh, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, apa yang kau pakai. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kata Matius 6. Jadi kita ini, mari kita pikir, mari kita renung-renungkan dengan baik. Kita di dunia ini cari apa? Ya, coba orang kaya sedunia mati semua sudah. Yang punya kapal itu, Onassis matinya sakit apa? Cuma virus influenza, bukan virus COVID. Ya. Minggu lalu saya katakan hidupmu seperti uap. Hari ini ada sebentar hilang, nggak tahu.
Jadi carilah hidup kekal, ya, jangan pernah tukar berkat jasmani itu dengan kehidupan kekal. Sangat penting. Jadi waktu dia dengar itu dia sampai, wah, dia bilang saya baru dengar ini, saya baru ngerti sekarang. Jadi setiap kali begitu ada mau kita beli atau mau setel, dia langsung minta permisi dulu datang sini, nyetel, suka dengar. Ya, dia suka dengar firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tahu mana aminnya? Percaya kita semua diberkati Tuhan. Ya. Hari ini tema kenaikan kita adalah aku datang segera. Ya. Aku datang segera, kata Yesus. Bukan waktunya kita berlambat-lambat. Gereja Tuhan harus bersiap sedia. Ini pesan Tuhan. Kita berada di akhir zaman. Dari zaman akhir zaman dari zaman akhir ini. Sudah di akhir. Penghujungnya, sisa sedikit waktu. Ya. Waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah lebih dekat. Makanya saya heran. Orang selalu kembalinya Bethlehem. Ya. Kenapa orang tidak ke Bukit Zaitun? Tuhan Yesus naik. Tuhan bilang aku naik, aku turun seperti itu. Nanti kita baca Kisah Rasul 1. Ya, baca dulu ini. Ya. Gereja Tuhan mesti bersiap sedia. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, Ya. hai orang-orang Galilea, Ya. mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ya. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, Ya. akan datang kembali dengan cara yang sama, Nah. seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Iya. Dia akan datang kembali. Nah, kita di era menunggu Tuhan datang kembali. Tidak ke Bethlehem, tidak ke Golgota, tidak. Menunggu dia datang kembali, dan apa yang Alkitab katakan itu ya dan amin. Ini yang hari-hari kita tunggu kedatangan Tuhan, ya. Suara itu semakin hari semakin keras. Harus ditrompetkan hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan. Bahwa kita ada di akhir zaman, dekat zaman, selesai zaman akhir ini. Ini yang harus ditrompetkan, bukan berkat-berkat duniawi. Bagaimana diberkati Tuhan, bagaimana cara kalau kita hidup berkenan, Tuhan pelihara kita. Itu sudah lebih dari cukup. Makan 3 kali sehari, cukup. Pakaian tidak robek, tidak compang-camping, puji Tuhan. Kalau bisa dapat lebih bagus, amin, puji Tuhan. Kalau bisa naik kendaraan bagus, puji Tuhan. Ya. Apa yang kita pikirkan di dunia ini? Manusia itu uap. Tapi selama Tuhan kasih hidup, kerja. Jangan malas cari nafkah. Ya. Nah, jangan jadi orang yang miskin seperti Lazarus, minta-minta nasi. Ya. Marilah kita belajar hari-hari ini serius sekali dengan kehidupan kekal. Ya, makanya jangan jemu-jemu dengar pesan ini. Ya. Jangan bosan-bosan dengar pesan ini. Kalau banyak orang bosan dengar tentang Yesus datang kembali, itu berarti memang betul kita sudah di akhir zaman. Ya, jadi saya ulangi lagi, jangan tukar berkat dunia jasmani dengan hidup kekal. Sekali masuk surga, bahagia selamanya. Hidup kekal artinya tidak akan mati, tidak akan susah. Tapi sekali masuk neraka,
habis. Celaka. Saya sudah gambarkan neraka itu. Saudara baca nanti di Injil Markus, di Injil Lukas, semua ada tertulis. Bagaimana orang kaya yang di dalam lautan api itu bilang, lidahku panas, tolong kasih setetes air. Ya, kasih setetes air. Di mana Markus mengatakan ulat tidak mati di neraka. Ulat saja tidak mati, apalagi manusia itu. Mati kekal, artinya dia hidup tapi dia mati di dalam lautan api. Ngeri sekali. Itulah sebabnya hari-hari ini gereja harus trompetkan akhir zaman. Hendaklah engkau mengerti kamu hidup di akhir zaman, mendekati zaman yang akhir. Keadaan manusia sudah memperlihatkan, Alkitab menubuatkan sudah mulai tergenapi. Hendaklah gereja Tuhan orang Kristen siap sedia menyongsong Tuhan datang kembali. Jadi kalau hari-hari ini saya banyak menekankan akhir zaman, zaman akhir datangnya Tuhan, saudara jangan bosan. Ya, kalau ada yang bosan, saya tahu, oh betul. Sebab akhir zaman nanti banyak pengejek. Masa segala-galanya tetap biasa kok. Ya toh, makin hebat, mal-mal dibangun, pencakar langit, dunia makin gemerlapan. Wah, tidak masuk akal. Ya toh, teknologi apa sekarang kita tidak bisa temukan. Sekarang kita bisa rapat Zoom. Sekarang kita bisa doa melalui Zoom semua. Makin maju makmur dunia ini. Lah iya, memang Alkitab menceritakan itu. Itulah sebabnya orang tertipu dengan dunia. Dia berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia ini. Tetapi Yesus berkata kepada iblis waktu dibawa naik ke gunung untuk diperlihatkan kemuliaan dunia. Tuhan Yesus bilang apa sama iblis? Pergilah engkau. Kemuliaan dunia itu jangan menggantikan kemuliaan Allah. Sungguh, ya, dalam nama Yesus saya beritahukan Anda semua, orang yang saya kasihi. Ya, 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 9. Nah, perhatikan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu. Sengaja tidak mau tahu. Banyak orang ngejek. Nah, itu tanda akhir zaman. Kalau orang tidak mengejek itu bukan tanda akhir zaman. Tapi banyak orang mengejek sekarang ini, inilah akhir zaman. Pendeta itu bikin takut-takut. Pendeta itu bikin kita takut saja, terus beritanya menakutkan sekali. Untunglah kalau saudara takut. Oh iya, kalau kita takut kita mau menghindari kan. Betul ya? Nah, karena kita takut kena COVID, kita pakai masker. Ya toh? Betul ya? Nah, ada baiknya kalau kita takut. Terus? Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Disimpan untuk hari penghakiman, kebinasaan orang fasik. Perhatikan, siapa itu orang fasik? Orang fasik itu bukan tidak tahu Alkitab, bukan tidak tahu hukum, bukan tidak kenal nama Yesus. Tapi fasik artinya tidak hidup seperti maunya Tuhan. Banyak orang Kristen jalannya arahnya tidak searah dengan Yesus. Fasik. Mereka mengejek.
Ini pendeta cuma menakut-nakuti kita dengan berita akhir zaman, neraka, surga. Saya kalau tidak dengar ini dulu, saya tidak bertobat, celaka saya. Ya, di usia masih muda sudah dokter. Tapi teman-teman sekolah saya ketika ketemu, saya sudah jadi pelayan Tuhan, mereka tanya, kamu masih hidup? Hah, kok kamu ngomong begitu sama saya? Karena saya sakit, banyak sakitnya waktu masih muda. Tidak bisa tidur. Itu yang paling siksa waktu saya tidak bisa tidur. Jam 1, setengah 2, aduh, jam 3, aduh gelisah, 4, ayam berkokok, belum tidur. Jam 5, masjid berkumandang. Saya masih ingat itu, waktu saya tidak bisa tidur, saya dengar masjid berkumandang. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah tinggal. Saya bilang, Allah, langit dan bumi lenyap, itu dipercaya orang di luar Kristus loh. Di rumah saya, dekat situ, tidak jauh masjid. Makassar. Dan saya bisa tidur. Yang berkokok, tidak bisa tidur. Kalau sudah susah tidur, black. Tablet itu penenang tidur. Sungainya saya bilang, kalau bisa jangan minum penenang. Yang perlu kita hubungan kita dengan Tuhan diperbaiki, ketenangan jiwa kita, kontak dengan Allah Bapa di surga, hadirat Allah ada di dalam hidup kita. Kan dulu saya tidak punya hadirat Allah, lah saya orang Kristen, rajin ke gereja, jangan bilang saya tidak ke gereja. Ya, saya tidak bisa tidur. Dokter saya spesialis saraf, ahli jiwa, Dokter Suprapto, apa itu makan banyak sekali. Di sini, tek, teler, pulang tidur 4 jam bangun, aduh susah lagi, jantung berdebar-debar, ya tensinya tidak netap. Umur masih muda begini 180 tensinya. Gimana teman-teman saya, apalagi yang jadi dokter bilang, kamu masih hidup ya? Saya bilang puji Tuhan. Bukan hanya hidup jasmani saya, Tuhan hidupkan roh saya. Apa yang membuat saya hidup secara roh? Firman yang saya dengar itu. Ketika pendeta menyampaikan firman Tuhan, saya terbuka mata rohani saya. Orang berdosa ini. So di gereja tapi masih berdosa. Ini harus perbaiki. Saya masuk gereja ngantuk sekali, malas sekali dengar firman. Aduh, padahal saya mau menyenangkan pengacara karena papa saya diperadilankan. Jadi saya ambil pengacara itu orang gereja. Jadi saya pura-pura menyenangkan pengacara, ini otak saya jalan ya supaya dia bela saya benar-benar. Saya bilang saya mau masuk gerejamu ya. Nah, masuk tapi pura-pura. Aduh, pendeta ini tidak mari-mari, tidak berhenti-berhenti, khotbahnya panjang sekali. Aduh, ngantuknya luar biasa. Tapi di rumah tidak bisa tidur. Itu yang heran, ngantuk di gereja tapi pulang di rumah tidak bisa tidur. Ayo itu saya dicelikkan mata Tuhan. Wah, saya orang Kristen berdosa. Minta ampun Maha. Sejak firman itu saya terima, lahir baru, bertemu Allah di dalam Yesus itu lewat salib. Saya bertobat, lahir baru. Sekarang suruh saya duduk aja saya tidur, saudara. Lah iya betul. Cuma saya tidak tidur kalau di gereja. Saya serius dengar pendeta khotbah. Jadi kalau ada orang menderita seperti saya, mohon Tuhan lepaskan aku, beri belas kasihan. Ya, saya terlelap kapan saja di pesawat tidur saya. Jalan mobil kalau ngantuk itu saya lawan itu. Ngantuk nih bagaimana sudah bawa mobil. Ya. Jadi bagi Tuhan nggak ada yang sulit untuk menolong kita. Saya percaya. Tapi perhatikan, jangan menggantikan kehidupan kekal dengan perkara dunia. Jangan jemu dengar. Karena 2 Petrus 3 ayat 10 tolong dibaca.
Dunia yang kita lihat ini habis. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya, Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. ya, Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. iya. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itu yang saya katakan, jangan gantikan berkat duniawi. Jangan, saya banyak uang kok, saya banyak harta, banyak deposit. Tidak usah sombong, tetap saja rendah hati. Itu tidak dibawa kok, mati tidak bawa. Datang telanjang, pergi telanjang. Tidak dibawa. Ya, dunia nanti segalanya akan habis. Itu Tuhan yang bilang, bukan kita. Ya. Jadi ketika saya lahir baru, saya kenal Tuhan, saya sering rajin sekali melayani. Maunya saya bersaksi, maunya saya bicara tentang firman. Ya, sampai ada pendeta bilang sama saya, Bro ini penginjil ya. Saya bilang, ya puji Tuhan kau jadi penginjil. Tapi Roh Kudus yang penuh dalam hidup saya. Roh Kudus yang memenuhi. Jadi kita berada di ambang pintu, di ambang dekat pintu, ya, di mana Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Jangan jauh dari pintu itu. Jadi ada di ambang pintu, harus dekat dengan pintu. Kalau kita jauh dari pintu itu, kita tidak bisa dengar Tuhan mengetuk hati kita, mengetuk kepada gereja. Hati-hati, waspada, engkau berada di penghujung zaman akhir. Tiba-tiba malapetaka bisa datang ke dalam dunia. Dan tidak tahu, hidup kita seperti uap. Ya, jangan jauh dari pintu. Tuhan berkemurahan pada jemaat Laodikia. Dia ketuk pintu. Nah, kalau ada orang yang buka pintu, aku masuk. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya, Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, ya. dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Aku mengetuk. Tuhan ketuk pintu hati kita untuk dibuka. Katakan sama Tuhan, mari masuk Tuhan dalam hati saya. Masuk dan jangan keluar lagi. Ya, itu yang sering saya katakan. Tuhan, jangan ambil hadirat-Mu. Jangan ambil roh-Mu daripadaku, itu kekayaanku. Ya. Itu hartaku. Sebab Laodikia, karena dia sudah gantikan kehidupan kekal dengan kekayaan dunia, Tuhan sudah keluar. Tuhan sudah berdiri di luar pintu, tapi Tuhan itu baik, luar biasa. Kasih-Nya Tuhan begitu besar akan isi dunia. Sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Dia ketuk itu pintu. Aku mau masuk lagi, boleh tidak? Nih, orang Kristen sudah tolak dia, gantikan dengan kekayaan dunia. Tapi dia tetap mengetuk, mau masuk. Dia mau menyelamatkan. Ayat 15, Wahyu 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau Ya. tidak dingin dan tidak panas. Ya, Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Banyak orang Kristen tidak dingin, tidak panas, lau-lau. Tidak maju, tidak mundur. Semua seremoni saja. Masuk gereja seperti saya dulu sebelum lahir baru masuk gereja. Makanya lahir baru itu sangat penting. Mau doktor teologi, master teologi, mau apa saja. Kalau tidak lahir baru tidak lihat surga. Nikodemus, pemimpin, tokoh agama bangsa Yahudi.
Tuhan bilang apa? Nikodemus, kalau kamu tidak lahir baru, tidak bisa lihat surga dan tidak masuk surga. Kekristenan bukan agama, tapi kekristenan merupakan kehidupan yang baru di mata Tuhan. Kehidupan yang mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Kenapa saya bisa bicara itu? Karena saya punya era di mana saya orang Kristen dari kecil. Tapi itu kekristenan cuma sekedar agama saya. Dan kemudian saya dilahirkan baru. Dan sampai hari ini saya minta tolong Tuhan, barui saya terus. Ya. Tidak dingin, tidak panas. Suam. Nggak semangat ke gereja, separuh hati. Kakinya di dunia separuh, kakinya di surga separuh. Mana bisa, saudara? Tidak bisa lah. Ya, lanjut. Wahyu 3. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Ya. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ya. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Ya. Dan malang, miskin, buta dan telanjang. Terus. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Terus. Agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah, jadi saudara hari-hari ini apa? Mata rohani kita harus dibuka. Dilumas minyak. Siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan sekolah tingginya, bukan. Roh Kudus. Mata kita dibuka. Seperti hari itu saya pertama kali lahir baru. Terbuka mata saya. Ternyata John Joseph ini orang berdosa. Sombong apa kamu? Mati ya masuk neraka. Beruntunglah Tuhan, saya bersyukur. Dan sampai hari ini usia kami sudah lanjut. Ya ke arah kepala 8 nanti kalau Tuhan bermurah hati. Kemarin saya gunting rambut di sebelah saya umur 88. Masih segar, tidak ada asisten, tidak ada yang bawa. Dia jalan sendiri, otaknya masih lancar. Mau tanya Bapak umur berapa? 88. Wah. Sehat, nggak ada sakit ya. Saya gunting rambut, dia pergi sama tukang gunting bilang, minta maaf saya tidak gunting rambut ya, saya cuma mau bersihkan telinga. Bayangkan. Saya kemarin malam sempat menyesal satu hal. Tuhan, kenapa saya tidak bayarin itu orang tua untuk korek telinganya? Mestinya saya bayarin dia sekalian. Kasihan, saya lupa. Ya. 88 saudara. Saya bilang, Om saya mau seperti itu opa. Kalau boleh. Tapi hidup saya untuk melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Kalau Tuhan belum datang ya puji Tuhan kita layani Tuhan terus. Ya. Gak ada pikiran mencari dunia. Tidak ada. Ya. Lanjut dibaca tadi. Ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Ya. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau hari ini saudara tertegur oleh firman, itu kasih Tuhan. Jadi jangan salah paham. Kalau kita tidak ditegur Tuhan, sekedar dengar firman 1 jam, itu berarti kita tidak dikasihi. Dibiarkan. Barangkali sudah dibiarkan. Kalau orang tua lihat anaknya itu satu, susah dikasih tahu, tidak mau diberitahu, tidak mau ditegur, dibiarkan. Mau jadi apa ya terserahlah. Itu saya dibiarkan. Tapi kalau kita masih ditegur, masih dikasih ingat, masih dikasih nasihat, tanda bahwa kita masih dikasihi. Orang tua kita masih mengasihi kita. Nah, orang tua sudah tidak tegur, tidak ajar, itu sudah tidak dikasihi. Dibiarkan. Oh, mau jadi apalah, gembel atau mau apa, terserah kamu. Demikian Bapak di sorga. Kalau kita sudah tidak bisa diberitahu, tidak mau lagi, ya dia lepaskan saja, terserah kamu. Tapi kalau dia mengasihi kita,
dia hajar, dia tegur. Justru teguran itu, makanya saya bilang sama orang muda, kalau saya opa sudah bicara 1 kali, 2 kali, 3 kali, cari mana dia tidak, opa sudah tidak cari. Itu urusan orang tuamu. Ya, saya mengasihi. Kalau saya mengasihi jemaat yang Tuhan berikan, saya pasti nasihati, ajarkan yang benar-benar, ini benar-benar ajaran dari Tuhan. Saudara baca di Alkitab. Saya tidak suka cuma mau menyenangkan telinga saudara. Sebab nanti penyesat itu memberikan yang enak untuk telinga, tapi tidak menyelamatkan. Penyesat itu. Ya. Pada hari apa itu saya bilang, banyak orang Kristen tidak mau menyembah antikris. Tapi dia lupa dia menyembah berhala, kekayaan. Dia tidak suka, dia tidak akan mau masuk jamaah antikris. Tapi dia tidak sadar sekarang ini dia gantikan Tuhan itu dengan kekayaan. Dia menyembah kekayaan, materialistis. Banyak orang Kristen materialistis. Ini bahayanya ini. Saya omonglah itu. Terlalu banyak orang Kristen materialistis. Banyak sekarang materialistis. Tidak bisa kurang uangnya sedikit pun. Yang dipikirkan hari-hari seperti Laodikia ini. Jadi suam-suam, tidak panas, tidak dingin. Terus ayat 20 dari Wahyu 3. Perhatikan Lihat, baik-baik. aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, Ya, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, ya, dan ia bersama-sama dengan aku. ya. Lanjut. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, Ya, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. artinya ini memerintah bersama Tuhan sebagai raja. Raja-raja. Tuhan itu raja di atas segala raja, kita raja-rajanya juga. Ya. Dan juga sebagai mempelai wanita, satu tempat duduk, bersanding. Nah itu Tuhan punya rencana. Tapi apa mau ditegur? Apa mau dinasihati? Apa mau dengar firman yang kerasnya? Tuh. Ya, jangan jadi jemaat Laodikia. Dia ganti Tuhan. Ganti dengan kekayaan. Tapi Tuhan bilang, kamu bilang kamu kaya. Aku bilang kamu miskin kok. Miskin coba. Ada ayatnya itu. Ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, Ya. dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ya. Dan karena engkau tidak tahu bahwa Ya. engkau melarat Melarat, dan malang, miskin, buta dan buta telanjang. lagi, telanjang lagi. Coba. Kalau Tuhan tidak suka, hanya orang itu sebenarnya dia, aku rasa kaya, tidak kurang, sudah semua ada. Ya. Tapi Tuhan bilang miskin kamu, buta kamu, telanjang lagi. Coba. Pandangan Tuhan dan kita tidak sama. Saya memandang saudara dari sisi pandang Tuhan. Ya, saya suka saudara semua diberkati kaya di dunia. Tapi jangan miskin rohani. Ya, saya tidak suka saudara semua miskin. Ya, beli makanan 1 hari pun susah. Ya. Tapi saya ingin saudara walaupun sederhana, saudara kaya secara rohani. Kaya iman. Kaya perbuatan iman. Itu toh yang dicari Tuhan. Yang Tuhan pelihara kita. Ku tahu dia pelihara saya. Hari ini saya mau bersaksi Tuhan pelihara saya. Dengan cinta dan rahmat-Nya. Ya dah. Itu lagu harus kita nyanyikan. Tahu Tuhan pelihara. Di saat kita butuh Tuhan, tolong Tuhan ada di situ.
Tuhan pelihara. Ya. Tuhan Yesus sekarang ada di sorga. So percaya? Dia datang. Untuk apa dia ke sorga? Menyediakan tempat. Yohanes 14. Ayat 1 sampai 3. Baca saudara. Jangan sampai tempat ini tidak kita huni nanti. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Rumah Bapa. Ya. Janganlah gelisah hatimu. Ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah. Ini tidak tenang. Dulu itu saya. Tidak tenang. Sampai mau tidur. Tidak bisa tidur. Gelisah. Awalnya apa ya? Saya tidak bisa tidur. Saya tidak ngerti. Mungkin waktu itu mama saya cerita, Oma itu meninggal dunia, tidur tak terus. Tidur tidak bangun pagi. Kira-kira itu ya, sampai saya pikir, waduh, jadi saya setiap kali mau tidur, akhirnya tidak tidur. Mungkin itu penyebabnya, saya tidak tahu. Atau mungkin terlalu pikir dunia atau mungkin, ya tapi yang pasti belum bertobat. Ya. Oma saya meninggal tidur terus. Tapi 3 hari sebelum dia dipanggil Tuhan, dia atur semuanya rapi, barang-barangnya, kebaya, karena dia pakai kebaya dengan sarung, ya oma saya. Jadi dia selalu rapikan itu, dia pakai, dia pilih-pilih, dia bilang ini yang saya mau pakai nanti ya. Pakai nanti apa, anaknya enggak ngerti. Dia cuci rambutnya yang panjang, kan dia pakai sanggul, dia suka rambutnya panjang dicuci, kata mama saya. Terus itu habis dia cuci bersih, dia bilang, aduh itu surga begitu indah, banyak kembang-kembangnya, aduh terang sekali. Anak-anaknya heran kok cerita begitu. Jadi waktu dia tidur malam itu tidak bangun, aduh baru 3 hari yang lalu dia bikin rapi semua, dia punya barang-barang. Ada orang sampai begitu takut keterusan tidurnya, ya tidak mau tidur. Ya tidak tidur. Saya itu begitu. Saya sangat bersyukur Tuhan tolong saya. Nah itu ya. Ini pengalaman saya ceritakan. Ya, kalau dokter-dokter yang tangani saya di masa masih hidup, dia bisa jadi saksi. Ya, sampai saya sudah melayani, ketemu saya di rumah sakit. Bikin apa kamu? Saya bilang doakan orang sakit. Loh, kamu sudah siap? Puji Tuhan, syukur. Ya, profesor, dokter, siapa itu? Yunus Al-Katiri namanya. Internis spesial jantung. Nah, sekarang kalau ada beliau 80-an lebih sudah. Saya saja sudah 75 mau jalan 76. Ya. Nah, itu yang saya bisa saksikan. Ya. Jadi jangan sampai kita lupa kita ada tempat di sana. Baca lagi Yohanes 14. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku sediakan tempat bagi engkau, bagi saya dan saudara. Yesus naik ke surga, sediakan tempat. Ini berita yang penting kita dengar. Makanya bukan hanya Natal itu yang harus penuh sesak gereja. Bukan kematian Tuhan dan kebangkitannya Jumat Agung dan hari Paskah yang kita rayakan. Tapi hari kenaikan Tuhan itu juga banyak. Dari pagi saya sudah diucapin selamat kenaikan. Baik itu kita peringati. Tapi dalam peringatan hari kenaikan Tuhan, baiknya kita mengingat Tuhan mau datang kembali. Baca itu lagi, lanjut. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Ya. Aku akan datang kembali. Aku datang kembali. Dan membawa kamu ke tempat. Dia bawa saya dan saudara ke tempatnya.
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus datang kembali nanti membawa kita ke tempat di mana dia ada. Jangan sampai tempat yang disediakan tidak kita tinggali. Bisa kita nyanyi, ku mau di sana, waktu gereja bangkit ku mau di sana, tapi tidak ada di sana. Karena kelakuan kita, hidup kita tidak mau bercermin. Ini cermin, ini kaca. Loh ini kaca. Kita bisa lihat keadaan kita, kekurangan kita, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan, apa semua ada di sini. Ini cermin. Tapi orang Kristen tidak suka cermin ini, tidak suka. Lebih suka apa? Video, YouTube, gadget. Coba saya pelajari dari cucu saya sendiri ya, yang paling kecil itu. Karena mamanya kerja, bapaknya kerja, waktu masih umur 1 tahunan, 2 tahun sudah dikasih itu HP. Ketika dia mulai menanjak 2-3 tahun, saya bilang, nah sekarang kan susah konsentrasi toh, kamu mau bicara, dia tidak mau dengar toh, dia terus itu dia cari. Begitu juga sekarang, orang muda, orang remaja, orang tua kalau sudah terikat, di situ terus perhatiannya. Firman itu jadi tidak diperhatikan. Ya betul. Karena itu terus jadi perhatian gadget itu. Perhatian HP ini, video ini terus. Itu di situ. Roh. Itu ada rohnya itu. Mengandung roh. Membutakan kita. Perhatikan ya orang muda. Saya tidak larang orang buka Alkitab di HP, tidak. Saya punya HP juga ada Alkitab, ada kamusnya lengkap. Tapi saya pakai di rumah kalau saya butuh cari. Tidak lagi buka-buka buku. Saya pakai itu. Tapi kalau di gereja, waktu saya siap firman, saya suka pakai ini. Kalau saya memang buntu, saya cari di kamus jauh lebih cepat di situ, di HP itu. Tapi di HP itu kan campur, ada video ini, video itu, ada berita politik, ada berita segala macam. Nah kalau orang perhatiannya ke situ, dia tidak bisa perhatikan. Itu cucu saya. Untung sekarang terlepas. Saya tegur sama menantu saya, kamu berhenti saja kerja. Hah? Saya bilang, suamimu kan ada kerjaannya, kamu istirahat saja. Rawat itu 2 anak, Tuhan kasih. Untung dia dengar-dengaran juga. Saya bilang, anakmu loh, dia bergumul. Akhirnya lepas. Kau pilih karir atau mau pilih ini anak? Nah. Sekarang diawasi anaknya baca Alkitab. Puji Tuhan. Ini cermin ini. Jangan terus di video itu. Coba perhatikan anak-anak kamu yang suka di situ terus, di situ terus. Tidak ada gairah untuk cari Tuhan. Tidak ada. Sayang toh. Cuma ini yang bisa menuntun kita ke sorga. Alkitab. Yang menyatakan salah, memperbaiki kelakuan saya, yang menegur saya. Coba kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Ya. Untuk menyatakan kesalahan, Ya. Untuk memperbaiki kelakuan, Ya. dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini memperbaiki kelakuan, menyatakan salah. Dikoreksi oleh Tuhan. Seperti Laodikia, kamu miskin, kamu buta, kamu telanjang, aku tegur kamu karena aku kasih kepada kamu. Sekarang Tuhan belum datang, masih ada waktu. Memperbaiki hidup, mempersiapkan diri. Nah, dia menyediakan tempat, jangan sampai kita tidak ada di tempat itu. Ya. Tuhan datang nanti sebagai hakim. Tidak ada orang bisa lari. Dia hakim dari orang hidup dan orang mati. Kisah Rasul 10 ayat 42.
Saudara jangan main-main dengan perbuatan kita di dunia ini. Dicatat, di sana ada dicatat. Dari saya masih kecil, mama saya cerita, di sana ada buku, dicatat semua. Ada buku kehidupan juga, ada buku-buku mencatat perbuatan hidup kita. Bahwa kita di dunia bilang, saya tidak bikin itu, saya tidak buat ini, saya tidak curi uangmu, saya tidak buat berzina. Tapi Tuhan catat di sana, dicatat. Di sini tidak ada yang salah, kata malaikat. Ya. Ada. Coba baca. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim. Hakim. Atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Di dunia kita bisa bilang sumpah, saya tidak bikin. Tapi Tuhan hakim. Oh. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5, tapi tidak usah baca perikopnya saja. Coba baca perikopnya. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Tuhan satu-satunya hakim. Di dunia ini pengadilan. Di mana ada pengadilan, di situ ketidakadilan ada. Di mana ada pengadilan, di situ tidak adil, kata pengkhotbah. Semua bisa diatur. Untung saya waktu itu tidak atur apa-apa. Saya cuma serahkan pengacara saya yang memang orang aktif di gereja. Dia berdiri di mimbar, memimpin pujian, saya lihat itu. Nah, saya bujuk-bujuk dia. Nyanyi-nyanyi, saya kan tahu lagu-lagu rohani, mama saya suka nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Jalan berjalan dalam terang, padahal omong kosong saya nyanyi saja. Hidup saya tidak benar. Sampai sungguh-sungguh saya bertobat. Ya. Jadi orang Kristen tidak bisa nipu saya. Saya tahu ini tidak betul, ini belum. Saya bukan Tuhan, tapi saya tahu karena saya dari situ. Ya, semoga Tuhan buka hati kita supaya kita bisa menerima. Ya, nanti Tuhan datang untuk menghukum, tapi Tuhan nanti datang juga sebagai mempelai laki-laki. Song-songlah. Ya, coba kita baca ya. Dikatakan pesta itu dipersiapkan, sonsola, Matius 25. Coba baca dulu. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya. Terus? 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Nah sekarang kan begitu. Mana Tuhan Yesus mau datang, tidak pernah datang sampai hari ini belum datang. Pendeta jangan selalu bilang Tuhan datang, Tuhan datang. Saya berseru Tuhan, Tuhan datang karena Tuhan taruh di hati saya apa? Supaya gereja jangan tidur. Kalau saya bilang gereja itu siapa? Orang Kristen. Jangan tidur rohanimu. Pendeta-pendeta, rekan-rekan hamba Tuhan, jangan tidur rohani. Jangan nina bobok sama jemaat. Bangunkan, ini waktunya. Siapkan minyakmu. Penuh dengan Roh Kudus, limpah. Supaya nanti kita diterbangkan ke padang gurun. Nah, jadi mempelai wanita. Masuk di pesta nikah anak domba. Memerintah sebagai raja bersama Tuhan. Tuhan itu raja di atas segala raja. Dia itu mempelai surga yang akan datang. Kita harus bersiap. Jangan sampai pintu ditutup karena minyak kita habis. Kita bendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu minyak, bukan minyak-minyak yang dibawa itu banyak orang dijadikan seperti apa, jimat-jimat begitu. Minyak Roh Kudus yang ada dalam kita ini harus penuh, limpah, luap. Bangun pagi menyembah Tuhan. Di gereja banyak orang menyembah, memuji. Pemimpin pujian bilang, ayo lebih lagi dalam, lebih mengasihi Tuhan. Padahal prakteknya apa?
Ya, pemimpin pujian bilang, mari kita menyembah Tuhan. Apa kamu menyembah di rumah? Semua harus diawali di rumah, di kamar kita ini. Kalau saudara siap bangun pagi sembahyang, ada waktu. Ya, ada waktu untuk diberi pada Tuhan, 1 jam. Kalau tidak, kita tidak siap menyongsong mempelai itu datang. Pengantin Tuhan harus sempurna. Raja di atas segala raja dia. Bukan main-main. Raja di atas segala raja, mempelai laki-laki sorga yang akan datang. Apalagi hakim. Jadi perbaiki hidup kita, jangan sampai kita dihakimi Tuhan. Kalau cuma manusia menghakimi kita, tidak ada masalah. Jangan Tuhan yang menjadi hakim atas hidup kita. Nggak bisa lari. Di dunia kita bisa, di pengadilan kita bisa putar-putar. Tapi di sana nggak ada yang keliru. Kata-kata kita pun ditangkap. Lo nggak percaya? Matius 12 ayat 36. Kata-kata kita saja, kita mau sumpah di dunia, sumpah saya tidak. Tapi di sana nggak bisa keliru. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Pada hari penghakiman, tidak ada salah di sana dicatat. Kamu tanggal sekian, bulan sekian, ya jam sekian bicara ini toh. Kata sia-sia toh. Oh, dicatat di sana. Karena Tuhan datang sebagai hakim. Tuhan datang sebagai raja di atas segala raja. Nah, kita juga memberita sebagai raja. Yang Tuhan mau jangan kita kedapatan telanjang. Coba baca Wahyu. Ya, pasal yang ke-19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala King tuan. of Kings. Raja atas segala raja-raja. Tuan di atas segala tuan. Itu nanti Tuhan datang. Sebagai raja di atas segala raja. Sebagai hakim yang benar. Sebagai mempelai surga. Gereja harus bangun sekarang. Gereja harus terbuka mata. Melihat keadaan di sini akhir zaman, orang muda jangan anggap remeh. Aku masih muda kok, masih kuat. Loh, itu anak muda remaja di sini. Kasihan tuh, belum berapa kali datang kaum muda. Si keluarganya Ken itu umur 16. Dulu kan kaum muda saya selalu bikin di atas di kantor saya. Ayo duduk, nyanyi. Saya bimbing kaum muda di situ. Dia datang umur 16. Kira-kira ada 2-3 kali datang. Dia senang sekali. Kau dengar firman dia bisa serius dengar. Dia ketawa-ketawa. Ya. Selesai pulang. Satu waktu dia naik sepeda motor atau sepeda. Saya kurang tahu, sepeda motor mungkin. Ditabrak sama oto tangki. Plak, gigi langsung. Kepeng kepalanya. Mati seketika. Belum sempat saya baptis. Makanya kalau ada kesempatan mau dibaptis, jangan lupa ya. Baptis itu mati bersama Tuhan, ditanam. Lahir satu baru, kehidupan yang baru. Yang paling penting bukan acara baptisannya, lahir barunya ini. Ya mati. Saya dengar kaget sekali. 16 tahun, bukan 61 loh, 16 tahun. Yang bilang saya masih muda. Coba kalau ke kuburan-kuburan sana. Telah meninggal, ini kuburannya. Siapa, tanggal lahir, siapa. Oh, masih muda. Ya, orang muda juga harus sadar. Pakai kaca ini banyak. Ya, jangan HP ya.
Jangan itu laptop terus di situ. Rugi saudara. Rugi. Ya, mau hidup kekal, jangan tukar itu barang-barang. Tuhan pasti datang. Tidak mungkin dusta. Ya, jangan jauh dari pintu supaya kita bisa dengar ketukan di hati. Ya. Nah dikatakan, ayo apa yang harus kita buat? Wahyu 16 ayat 15. Perhatikan ini. Wahyu 16. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga, yang memperhatikan pakaiannya, Ya. supaya ia jangan berjalan dengan telanjang, Jangan telanjang. dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini artinya apa? Jangan telanjang rohani, tidak berpakaian putih, tidak hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, jangan kelihatan kenajisannya, jangan hidup dalam kenajisan. Markus 14 ayat 50, 51, 52. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya, Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk Ya. menutup badannya, Ah. mengikuti dia. ya, Mereka hendak menangkapnya, Ah. tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. ya banyak orang Kristen begitu nanti. Kalau ditangkap, dia lepaskan pakaian, telanjang. Artinya nanti banyak orang Kristen menyangkal Kristus Yesus. Banyak orang Kristen murtad, itu Alkitab mengatakan. Tuhan Yesus sendiri bicara di Matius 24. Banyak orang murtad, banyak orang disesatkan, banyak orang meninggalkan Tuhan, banyak orang durhaka. Kita tidak mau jadi orang durhaka. Tidak mau jadi orang murtad. Ini orang muda ini, dia sudah pakaian lenan. Sudah menjadi orang yang dibaptis Roh Kudus, dibaptis air, dibaptis dengan kehidupan yang baru. Tapi kemudian dia lepaskan ketika ada aniaya datang. Jangan ya, apapun pertahankan pakaian lenan ini. Pakaian lenan itu pakaian mempelai, pakaian lenan putih berkilau-kilauan. Baru bisa masuk pesta. Raja itu bikin pesta, yang diundang tidak mau datang. Aku baru beli ladang, aku baru beli lembu, aku baru kawin. Itu Matius 22, usah baca. Catat saja Matius 22 ayat 1 sampai selanjutnya, sudah bisa memeriksa betul tidak apa yang saya sampaikan. Orang yang diundang tidak menghargai undangan. Akhirnya raja itu marah. Pergi ke lorong-lorong semua, undang orang-orang yang siapa saja boleh masuk, baik atau jahat. Akhirnya dia pergi, banyak orang datang ke rumah pesta, makanan sudah tersedia. Tapi waktu mau masuk semua harus pakai pesta, pakaian pesta. Tiba-tiba raja itu datang periksa, ada satu orang tidak berpakaian pesta. Teman, kenapa kamu bisa masuk sini tidak pakaian pesta? Dia tidak bisa bicara. Keluar kamu, keluar. Ini pakaian, bukan ini jas ini, bukan ini, tidak. Pakaian pesta itu pakaian kehidupan, kain lenan, itu layaknya perbuatan benar orang-orang kudus. Wahyu 19. Apa kita berpakaian orang-orang benar, orang kudus? Wahyu 19 ayat 6. Baca saudara. Kalau saya bisa punya waktu lama saya khotbah sampai saya tidak capek-capeknya. Walaupun ada saudara bilang, Om sudah usianya pensiun, Om sudah 75, sudah lewat, Om pelan-pelan jangan khotbah lama-lama sudah. Dia bukan tidak mau dengar khotbah lama, tapi dia kasihan saya terlalu capek. Saya bilang tidak, saya semangat. Ya, baca Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, Ya, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya,
Haleluya. Ya, Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. ya, Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan Ya. memuliakan Dia. ya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini kita harus siap. Gereja itu pengantinnya. Siap sedia. Siap atau tidak? Ayo. Kita kan tidak kembali Bethlehem. Kita tidak kembali ke Golgota. Tidak kembali ke Bukit Zaitun sana. Kembali ke sana untuk menantikan Tuhan datang. Menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Terus lanjut dibaca. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus Nah, lenan halus. yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Apa itu artinya lenan halus kita? Baca. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Apa saudara punya perbuatan benar? Orang Kristen tidak boleh korupsi loh. Orang Kristen tidak boleh mencuri. Orang Kristen tidak boleh merampok. Orang Kristen tidak boleh tipu. Tidak boleh bohong, sungguh mati. Tidak untung, bocuan. Tapi sudah cuan banyak. Cuan tampok tapi sudah cuan banyak. Itu saya dulu. Sumpah. Kalau di Makassar lebih hebat. Lain kali sumpah juga. Ini tangan saya begini. Tahu begini. Orang Makassar bilang, kandala. Jadi kusta saya. Kalau saya bohong. Padahal bohong. Untung tidak kusta. Ini bukan waktunya itu. Ini pakaian lenan kita harus ada. Perbuatan apa? Benar orang-orang kudus, hidup kudus. Ya. Masih banyak saudara. Apa yang harus kita buat. Tumbuh secara rohani. Tapi saya percaya di akhir zaman Roh Kudus membuka rahasia-rahasia firman. Supaya gerejanya terbuka mata. Gerejanya siap menyongsong Tuhan datang. Kita ada di era itu. Biar kita semua dipenuhi Roh Kudus. Mau hidup benar, mau hidup kudus menanti Tuhan datang. Akhirnya saya katakan sekali lagi. Jangan pernah tukarkan berkat-berkat jasmani kekayaan dunia yang fana dengan hidup yang kekal. Nanti saudara akan menangis seperti Esau, tidak ada lagi kesempatan. Terlambat, sekarang ini waktunya bertobat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, angkat tanganmu menyembah Tuhan. Tuhan Roh Kudus ada di sini. Di hidup saya. Yang sudah kasih mula-mulanya hancur sudah hilang. Yang urapan Roh Kudus ada dalamnya sudah kurang. Lebih banyak perhatiannya kepada hal-hal yang lain daripada Tuhan. Inilah waktunya kita kembali. Persiapkan dirimu gereja. Siap sedia menyongsong Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati saudara. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus kabarku. Buka hatimu. Kalau tidak nanti kita menyesal. Buka hati. Buka hatimu. Inilah waktu Roh Kudus. Jangan duka citakan. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hatimu. Terima kasih. Terima kasih. Kita persiapkan diri kita makan perjamuan suci. Karena makan perjamuan suci itu akan kita lakukan sampai Tuhan datang. Itulah sebabnya di hari kenaikan ini kita makan perjamuan suci. Mari buka hati kita, persiapkan hati kita. Namamu Yesus. Buka hatimu. Jamah kami Tuhan, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa. Buka hati untuk memuja. Berdamailah dengan Allah, berdamai dengan sesama. Siapa di sini gelisah hatinya? Tuhan bilang jangan gelisah. Siapa yang gelisah? Lain tutup mata. Angkat tangan yang gelisah hatinya. Ya, yang lain tutup mata. Tutup mata pandangannya Tuhan. Siapa yang gelisah, khawatir, sampai tidak bisa tidur. Angkat tanganmu. Ada hari ini mujizat bagi engkau. Percayalah, masih ada mujizat. Tuhan masih hidup, bahkan hidup sampai selamanya. Tuhan melihat setiap tangan yang diangkat. Tuhan melihat setiap tangan yang rindu ditolong Tuhan. Tuhan yang kau paling tahu apa yang ada pada kami. Tuhan jamah mereka. Tuhan pulihkan hati yang gelisah. Tuhan berkata jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Dia pergi ke sana menyediakan tempat. Di dunia bukan tempat yang indah. Di sorga adalah tempat yang indah bagi kita. Jamah di tempat yang sakit. Jamah di tempat yang engkau hatimu gelisah. Kalau kau tidak bisa tidur, jamah di bagian matamu. Hari ini juga dalam nama Yesus Kristus, mujizat masih ada. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan menolong saudara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami siapkan hati kami makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan. Layakkan kami, ampuni kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Biar hati kita terhubung dengan Bapa yang di surga. Mari kita bangkit berdiri. Siapkan roti di tangan kanan, anggur di tangan kiri. Kita akan melakukan ini sampai Tuhan datang. Makan dengan layak. Kalau ada dosa, mohonkan ampun. Kalau ada marah, berdamai. Ya, mari angkat itu roti lebih tinggi dari kepala. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Angkat itu anggur lebih tinggi dari kepala. Angkat itu. Saya merasakan hadirat-Mu Tuhan ada. Saya merasa Tuhan akan bekerja mujizat ada pada satu orang di antara kita. Hari ini engkau mengalami mujizat. Jangan lupa saksikan. Haleluya. Haleluya. Demikian sesudah makan diambil cawan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku, kata Tuhan, sampai aku datang. Apa saudara percaya? Cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu saudara, menyembah Tuhan. Yang terbuka hatinya, mujizat jalan menjadi mujizatmu. Engkau ditolong Tuhan. Engkau dipulihkan Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah kita semua menyembah bukan hanya di gereja, bukan hanya di tempat ibadah, tapi di kamar kami awali terus hidup kami dengan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Buka hatimu. Nyanyikan itu lagu dengan betul-betul buka hati. Ku buka hati. Masih ada Roh Kudus yang di zaman ini. Ini zaman Roh Kudus, zaman gereja. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hatimu, haleluya. Oh Oh Yesus, jamah kami Tuhan, jamah kami. Yang sudah lama tidak ada Roh Kudus dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami
Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tadakan tanganmu dan terimalah berkat. Berkat yang terbaik datang dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita berlimpah-limpah kasih-Nya.